Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Cangkohan. Masya Allah, semangat sekali. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, kita nyanyi dulu. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan kita bergerak, duduknya rapi siap berdoa. Takut tangan diputar, Nunggu, tangan dikulung, ular melintang dipakai pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera centrik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara bikin, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga bincang, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bilisani dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. anak-anak, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa sih? Afifah sama Fernando, Bu. Oh, Afifah sama Fernando. Kenapa Afifah sama Fernando ya tidak masuk? Sakit, Bu. Oh, sakit. Yang kita doakan semoga mereka lekas sembuh ya. Sebelum kita masuki ke pembelajaran, Ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa ya? Coba Zilfa. Oh iya, kemarin kita belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang P5, P2RA. Apa itu? Kita belajar ya, anak-anak biar lebih semangat lagi belajarnya. Ayo kita semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, hebat semuanya. Anak soleh. Sekarang ibu guru mau tanya sama anak-anak semua. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan sampah? Sampah itu apa? Tahu. Coba Sophie, apa Sophie yang kamu ketahui tentang sampah? Sampah adalah buangan dari suatu barang yang sudah tidak dipakai lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Ya, bagus ya jawaban Sophie tentang apa itu sampah. Sekarang untuk yang lainnya supaya lebih tahu tentang sampah itu apa, silakan anak-anak lihat video berikut ini. Sampah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu semangat dan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan, kakak adalah Kak Bagus. Kakak akan memberikan edukasi kepada adik-adik tentang pengelolaan lingkungan, khususnya tentang sampah. Pasti adik-adik sering mendengar tentang sampah atau bahkan melihat sampah di mana-mana. Apakah kalian tahu apa
Apa itu sampah? Ya, sampah adalah sisa-sisa dari kegiatan manusia ataupun sisa-sisa dari proses alam, seperti dedaunan, sisa makanan, rautan pensil dan sisa pulpen, sampah plastik, dan masih banyak lagi. Lalu, siapa yang menghasilkan sampah? Benar, kita semua manusia. Kakak, termasuk adik-adik di rumah, juga pasti menghasilkan sampah setiap hari. Nah, coba kakak tanya, di antara kalian, siapa yang tidak pernah membuang sampah? Ayo, pasti pernah kan? Jadi, semua aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Tidak percaya? Pertama, saat adik-adik sedang belajar menulis, ya tidak sengaja mematahkan pensil, lalu adik-adik harus merautnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sisa rautan pensil? Ya, akan dibuang ke tempat sampah. Kedua, saat kita ingin memakan buah mangga, kita pasti mengupas kulitnya dan memisahkan bijinya. Lalu, apakah kulit dan bijinya juga bisa dimakan? Tentu tidak. Selanjutnya, saat adik-adik berbelanja makanan ringan di warung, kemudian adik-adik ingin menghabiskannya. Lalu, bagaimana dengan bungkusnya ya? Benar, bungkusnya akan menjadi sampah. Dan terakhir, saat kita mandi, kita pasti menggunakan sabun, odol, sampo, dan lainnya. Dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang P5, P2RA. Apa itu P5, P2RA? Coba Ibu minta Farel untuk membacakannya. Oke. Proyek Penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan alami ya. Jadi P5 P2RA itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil alamin. Nah, tujuannya apa sih kita? Nah, P5 P2RA kita kali ini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Tujuannya untuk mengurangi produksi sampah yang ada di lingkungan madrasah atau sekolah kita, terus menumbuhkan kesadaran akan cinta terhadap lingkungan. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dengan mengolah dan mendaur ulang sampah. Nah, nanti anak-anak akan Ibu ajak berkeliling madrasah kita untuk melihat kalian itu buang sampah sembarangan apa tidak. Terus apa saja sih sampah yang kalian hasilkan di madrasah ini. Terus sampah-sampah tersebut bisa tidak kita olah kembali, kita daur ulang menjadi barang yang bisa kita gunakan kembali. Nah, sampah. Tadi sudah nonton video kan tentang sampah. Sampah itu adalah benda atau material yang tidak lagi dibutuhkan dan biasanya dibuang. Contohnya itu, bagus tidak pemandangan seperti itu? Itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah. Iya, sembarangan. Jadi merusak lingkungan. Sampah itu ternyata ada jenis-jenisnya, anak-anak. Jenis-jenis sampah ada sampah organik, misalnya sampah bekas sayur, ya, bekas nasi, bekas makanan. Terus yang kedua sampah anorganik, contohnya plastik, kertas. Nah, itu yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa didaur ulang lagi, yang bisa didaur ulang. Terus yang ketiga sampah berbahaya, contohnya yang mengandung bahan kimia atau beracun. Berikutnya, nah sampah organik contohnya ini sayuran bekas bijinya masak, ya kan, daun-daun, pohon yang sudah ditebang yang sudah
bekas jajanan, botol, plastik, ya. Dan terakhir, ini adalah dampak. Apa dampaknya? Coba Alif, baca Alif, dampaknya apa sih sampah ini bagi lingkungan di sekolah kita? Pencemaran lingkungan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara di sekitar sekolah. Terus? Keluar visual. Tumpukan sampah yang berserakan dapat merusak estetika lingkungan sekolah. Nah, itu tadi ya, dampak sampah di lingkungan sekolah. Yang pertama akan mencemari air, mencemari tanah, mencemari udara menjadi kotor, bau. Terus kalau dibakar sampahnya menghasilkan asap. Terus yang kedua adalah gangguan visual. Visual itu apa? Mata, merusak pemandangan, merusak mata, sampah di mana-mana kotor, jorok gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana manajemen sampah di lingkungan sekolah? Yang pertama, tempat sampah yang tepat. Di madrasah kita ada nggak tempat sampah? Ada. Di depan kelas ya, di dekat kantin, di kantor, semuanya ada tempat sampahnya. Lalu berikutnya memisahkan sampah. Jadi anak-anak pisahkan mana sampah organik, sampah anorganik, dan sampah yang berbahaya. Contohnya tong sampah yang 3 warna aja kan ada di dekat kantor kan, ada yang merah, ada yang hijau, sama yang kuning. Nah, terus yang ketiga adalah kampanye bersih sekolah. Nanti kalian akan ibu ajak untuk membuat poster atau spanduk yang mengajak teman-teman yang lain untuk menjaga kebersihan lingkungan madrasah kita. Selanjutnya, apa ya? Untuk mengurangi jumlah sampah, kita akan mengadakan yang namanya program 3R. Apa itu 3R? Coba ibu minta Amir, baca Amir. Yang pertama apa namanya ini? Reduce. Apa reduce itu, Mir? Mengurangi sampah dengan mengurangi konsumsi. Terus reuse. Mendaur ulang bahan. Yang ketiga, recycle. Menggunakan kembali barang-barang jika mungkin. Ya. Jadi program 3R itu yang pertama reduce, mengurangi sampah dengan mengurangi konsumsi. Contohnya apa? Contohnya dengan membawa botol minum. Ini adalah salah satu contoh kegiatan reduce. Jadi anak-anak tidak usah beli air gelas terus, jajan es pakai plastik terus, cukup bawa botol minum. Jadi tidak menjadikan banyak sampah. Nah, terus yang ketiga reuse, mendaur ulang bahan. Ada bahan-bahan yang bisa kita daur ulang lagi. Contohnya plastik, kardus itu bisa kita daur ulang lagi. Kertas. Terus yang terakhir adalah recycle, menggunakan kembali barang-barang jika mungkin. Contohnya tadi botol-botol plastik itu bisa kita pakai. Kita buat pot bunga, kita buat kerajinan, ya. Itu contoh-contohnya. Nah, di sini penjelasan ibu. Ada yang mau ditanyakan, nak? Tidak ada ya? Oke. Kita lanjut. Kegiatan kita selanjutnya adalah anak-anak akan ibu ajak ke tempat pembuangan sampah sekolah kita yang di belakang. Nanti di sana anak-anak silahkan melihat sampah yang ada di situ. Terus kalian identifikasi sampahnya apa aja ada di situ. Misalnya bekas botol minum, ada daun, ada plastik, ya. Nanti kalian kelompokkan sampah-sampah itu ke
dalam jenis-jenisnya yang 3 tadi. Jenis sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Paham ya? Paham nggak? Paham? Oke, siap ya? Ayo siapkan alat tulisnya. Kita akan ke belakang melihat tempat pembuangan sampah. Ya, anak-anak silakan lihat sampah yang ada di sini. Nanti kalian catat sampahnya apa aja, jenis-jenis sampahnya. Misalnya ada plastik, ada botol, ada bekas gelas minuman, ada daun, ada lidi, ya. Catat ya semuanya. Oke, silakan. Nah, banyak kan? Anak-anak, silakan kalian amati sampah-sampah yang ada di sini. Lalu nanti kalian catat nama-nama sampahnya apa. Nanti akan kalian kelompokkan ke dalam 3 jenis sampah tadi, sampah organik, anorganik, atau sampah berbahaya. Silakan dicatat ya. Kayak misalnya ada apa itu, kertas, ada plastik, ada daun, catat. Anak-anak, tadi kita baru saja ke tempat pembuangan sampah di madrasah kita ya, belakang tadi. Anak-anak sudah lihat kan tadi banyak sampah? Banyak kan? Sudah catat tadi apa-apa aja sampah yang ada di sana? Sudah. Nah, sekarang ibu tanya, sampah yang paling banyak tadi di sana sampah apa? Nah, sampah plastik. Sampah plastik itu kira-kira kalau kita gunakan lagi bisa tidak ya? Bisa. Nah, sekarang ibu ada yang mau bertanya nggak? Oh, ada. Askana. Apa Askana? Sekarang ada yang mau bertanya tidak sampai di sini? Oh ya, Askana, silakan nak. Mau bertanya tentang apa? Itu daur ulang dan contohnya apa, Bu? Oh iya, baik. Terima kasih Askana. Askana bertanya tentang daur ulang itu apa dan contohnya apa. Nah, itu jelaskan ya. Daur ulang itu adalah proses mengembalikan sampah atau limbah untuk dapat digunakan kembali. Contohnya misalnya kardus bekas. Kardus bekas itu bisa kita buat menjadi tempat tisu, ya kan? Terus misalnya botol bekas bisa kita buat menjadi pot bunga, atau plastik bekas sedotan minum itu bisa kita buat jadi kerajinan tangan seperti bunga, ya, untuk menghias ruangan. Anak soleh, masih semangat nggak? Oke, coba sekarang kalau masih semangat kita tepuk semangat dulu, tepuk yang 1, 2, 3 itu ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Keren, semuanya masih semangat ya. Baiklah anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita hari ini tadi belajar tentang apa? Tentang sampah. Nah, sampah itu adalah benda atau material yang tidak lagi dibutuhkan dan biasanya dibuang oleh manusia. Tetapi sampah tersebut dapat kita manfaatkan lagi dengan mendaur ulang. Ada berapa jenis sampah tadi? Ada 3. Yang pertama sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Wah, pintar semua anak-anak ya. Sekarang ibu minta anak-anak untuk mengerjakan soal formatif yaitu KKPD. Silakan kalian tulis nama kelas, lalu kalian contek nama sampahnya,
itu yang pertama daun kering. Daun kering itu masuk sampah organik, non organik atau bahan berbahaya. Contoh ya, sampai ke gelas plastik minuman. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi boleh ya. Yang kalian lihat di tempat sampah tadi. Sampah berbahaya tuh baterai, misalnya bekas botol racun. Gimana kan, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Anak soleh. Ya, sekarang kita sudah tiba di penghujung kegiatan pembelajaran. Terima kasih ucapkan kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini tentang P5 P2RA. Marilah sebelum pembelajaran ini kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Silakan Rizky pimpin teman-temannya berdoa, nak. Doa.